Oke kakak, kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe ya, dan bantu like-nya. Gasken. Begitu dia menyerang, 360 kerangka di belakangnya telah terbang ke kelompok di belakang Kaisar Naga dan yang lainnya, dan kemudian mereka memulai pembantaian yang hiruk-pikuk. Sebenarnya, Yang Ye tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi. Mereka adalah musuhnya, dan permusuhan di antara mereka bisa dikatakan tidak dapat didamaikan. Jadi, bahkan jika dia ingin mengubur kapak bersamanya atau menyerah, dia tidak akan menerimanya. Karena dia tidak ingin ditusuk dari belakang. Satu-satunya cara untuk menghilangkan semua masalah di masa depan adalah dengan memusnahkannya. Ada banyak kesempatan di mana kebajikan sama sekali tidak berguna. Tidak mungkin baginya untuk memusnahkan mereka hanya dengan kekuatannya sendiri. Tapi Yang Ye tidak bodoh. Dia mendapat dukungan Penatuamu, jadi dia secara alami bermaksud untuk memanfaatkan dukungan yang begitu kuat. Tidak ada ahli Monarch Realm yang berani bertindak melawannya sementara Elder Mu ada di sana untuk melindunginya, dan jika mereka tidak dapat bertindak melawannya, maka dapatkah seseorang di bawah Monarch Realm di seluruh wilayah iblis menjadi tandingannya? Semua orang di sini tercengang di tempat ketika Yang Ye tiba-tiba mulai membantai para ahli di sini, dan bahkan Kaisar Iblis sedikit tercengang. Dia tidak menyangka Yang Ye benar-benar akan menyerang. Bagaimanapun, ada beberapa lusin ahli Realm Monarch di sana bagaimanapun, hanya beberapa dari mereka yang bisa memusnahkan Yang Ye. Meskipun Yang Ye memiliki Half Saint yang berdiri di belakangnya, Demon Emperor tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah Yang Ye tidak takut mereka melemparkan kewaspadaan ke angin jika dia mendorong mereka ke sudut. Pedang Ki ditembakkan secara horizontal dan vertikal, dan penindasan yang diberikan pada mereka dengan inten pedang peringkat surga tingkat 2 menyebabkan setiap pedang Ki menuai kehidupan. Terlepas dari apakah itu para ahli dari klan Naga Emas Surgawi, klan Phoenix Surgawi, atau bahkan klan Kura-Kura Hitam yang memiliki pertahanan terkuat di antara mereka, semua ahli peringkat tertinggi mereka tidak dapat menahan satu serangan pun dari pedang Yang Ye. Kurang dari 2 napas waktu berlalu sebelum beberapa lusin binatang iblis peringkat tinggi binasa di tangan Yang Ye. Itu adalah pembantaian-pembantaian yang benar. Kamu bertindak terlalu jauh. Patriark dari klan Harimau Putih sangat marah, dan dia menamparkan telapak tangannya ke arah Yang Ye. Tekanan yang diberikan oleh ahli puncak Monarch Realm menyebabkan Yang Ye langsung terjebak di tempat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, tidak ada rasa takut di mata Yang Ye. Desir. Sebuah tongkat hitam pekat muncul dari udara tipis, dan itu mengejutkan semua orang di sini. Setelah itu menembus telapak tangan Patriark klan Harimau Putih sebelum menembus dahinya. Sama seperti itu, ahli puncak Monarch Rang telah jatuh. Wajah Kaisar Naga dan yang lainnya menjadi sangat pucat, dan bahkan Permaisuri Iblis dan Penatua Kong telah mengejutkan ekspresi di wajah mereka. Demon Saint, apakah kamu benar-benar meninggalkan ras iblis kami? Kaisar Naga tiba-tiba menatap ke langit dan meraung, ras iblis kita telah ada di wajah selama ribuan tahun, namun kapan ia bahkan menderita penghinaan seperti itu? Demon Saint, mungkinkah kamu benar-benar berniat untuk menyaksikan klan kita diganggu oleh orang lain? Demon Saint, tolong selamatkan ras iblis kami. Yang lain membungkuk sedikit saat mereka melihat ke udara. Patriark dari klan Kura-Kura Hitam berkata, kami tidak mencari supremasi atas benua ini, yang kami minta adalah jangan diganggu. Demon Saint, tolong bantu kami. Demon Saint, tolong bantu kami. Selain Demon Emperor dan Spatial Ming di sisinya, hampir semua orang telah membungkuk untuk Demon Saint, dan bahkan Elder Kong dan Demon Empress tidak terkecuali. Sayang. Sebuah desahan terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua berambut putih muncul di sini. Begitu dia tiba, Penatuamu muncul juga, dan keduanya berdiri dalam konfrontasi dari jauh. Mungkinkah Anda benar-benar berniat agar ras manusia Anda dan ras iblis saya bertarung sampai mati hari ini? Demon Saint menatap Elder Mu saat dia berbicara dengan suara rendah. Penatuamu melirik Kaisar Naga dan yang lainnya, lalu dia menjawab, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak akan ikut campur jika Anda semua tidak menggertak yang lemah, dan aku akan menghancurkan kalian semua jika kamu berani melakukan itu. Jika ras iblis berani berperang melawan wilayah selatan dan mengirim ahli peringkat raja, maka saya akan membantai klan dari semua ahli peringkat raja itu. Ini hanya pertanyaan apakah saya mau, dan bukan apakah saya berani. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Ekspresi wajah Kaisar Naga dan yang lainnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Namun, mereka tidak berani membalas.
Bagaimanapun, itu adalah Half Saint, dan bahkan Half Saint yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi, bagaimana mereka berani untuk membalasnya? Demon Saint mengepalkan tinjunya sementara cahaya dingin melintas di matanya. Namun, tinjunya yang terkepal mengendur ketika dia mengingat adegan ketika Undertaker telah bertarung dengan mereka bertiga hari itu. Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kamu harus sangat sadar bahwa para Pro-Founders yang menantang adalah musuh kita yang sebenarnya. Terlibat dalam perselisihan internal hanya untuk keuntungan orang lain. Penatua Mu berkata, sebenarnya, kamu benar. Perselisihan internal hanya akan menguntungkan orang lain. Namun, saya pikir yang terbaik adalah seluruh benua dipimpin oleh satu orang. Jika ras iblis menolak untuk menjadi sekutu dengan wilayah selatan, maka yang terbaik adalah melenyapkannya. Saya tidak ingin mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi serangan balik dari ras iblis. Apakah Anda benar-benar berniat untuk membawa kehancuran bagi kedua pihak kami? Cahaya dingin melonjak di mata Demon Saint. Senior sementara itu, Yang Ye tiba-tiba melangkah maju dan membungkuk sedikit ke Demon Saint. Demon Saint meliriknya, dan ekspresi rumit melintas di matanya. Dia berkata, apa itu? Yang Ye berkata, Senior, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Alasan Anda melawan wilayah selatan tidak lain adalah karena wilayah selatan adalah musuh Hallowed Grounds yang tidak dapat didamaikan sekarang. Anda khawatir bahwa kemarahan dari Hallowed Grounds akan meluas ke wilayah iblis. Tidak salah untuk memikirkan masa depan ras iblis. Namun, saya ingin bertanya apakah menurut Anda Hallowed Grounds pasti bisa menghancurkan wilayah selatan saya? Kamu tidak tahu betapa menakutkannya Hallowed Grounds. Demon Saint melanjutkan, bahkan leluhur pendiri Sekte Pedang sangat takut pada mereka, dan kamu bahkan belum mencapai kekuatan leluhur pendiri Sekte Pedang. Yang Ye tersenyum dan tidak membantahnya. Dia hanya berkata, Senior, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir. Jika para Pro-Founders pemberontak muncul dari segel, dan Hallowed Grounds memanggil ras iblis ke Hallowed Grounds untuk melawan para Pro-Founders pemberontak, apakah Anda akan menjawab panggilan mereka atau tidak? The Demon Saint mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Ye? Para Pro-Founder pemberontak akan segera keluar dari segel, dan Hallowed Grounds telah mengirim utusan untuk meminta semua ahli ras iblis untuk maju dan bergabung dalam pertarungan melawan para Pro-Founders yang menantang. Sejujurnya, dia secara alami tidak ingin anggota ras iblis untuk pergi. Karena kemungkinan besar mereka akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Tapi jika mereka tidak melakukannya, dan jika hal itu membuat marah Hallowed Grounds. Sementara itu, Yang Ye melanjutkan, Senior, kamu harus menyadari dengan jelas bahwa terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, kita tidak boleh mempercayakan harapan kita kepada orang lain. Jika Hallowed Grounds benar-benar bajik, lalu mengapa hal itu tidak memberikan apapun kepada benua itu selama puluhan ribu tahun terakhir? Tapi mereka datang segera setelah para Pro-Founders pemberontak akan muncul dan mengancam mereka. Selain itu, bahkan ketika mereka meminta bantuan dari kami, mereka membuat kami seolah-olah merasa terhormat. Senior, apa menurutmu ras iblis akan memiliki masa depan jika berpihak pada tempat seperti itu? Jadi ras iblis akan memiliki masa depan dengan berpihak pada wilayah selatan. Kaisar Naga mendengus dingin. Yang Ye menatap dingin ke Kaisar Naga, dan kemudian mengabaikannya. Dia menatap Demon Saint dan berkata, ras iblis tidak berpihak pada wilayah selatan, itu adalah aliansi. Ras manusia dan ras iblis akan bergabung. Meskipun kita masih akan lebih lemah dari Hallowed Grounds dan para Pro-Founders yang pemberontak, kita tidak akan diperintah oleh orang lain setidaknya, kan? The Demon Saint terdiam beberapa saat sebelum dia melirik Yang Ye dan Elder Mu. Dia berkata, Anda telah meyakinkan saya sebenarnya, dia juga tidak tahan melihat Hallowed Grounds. Tapi mau bagaimana lagi karena Hallowed Grounds terlalu kuat. Tentu saja, dia juga membuat pilihan seperti itu karena dia tidak punya pilihan lain juga. Lagi pula, jika dia tidak setuju, maka itu akan menunjukkan bahwa pasangan yang berdiri di depannya ini akan memulai pembantaian. Dia secara alami tidak takut pada Yang Ye, tapi dia tidak punya pilihan selain takut pada Penatua Mu. Bahkan jika ras iblis bisa memenangkan pertempuran, itu mungkin akan dilumpuhkan oleh Undertaker. Ekspresi Kaisar Naga, Permaisuri Iblis, Penatua Kong, dan yang lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Keputusan Kaisar Iblis untuk menjadi sekutu dengan wilayah selatan tidak bisa benar-benar mewakili seluruh wilayah iblis, tetapi jika itu adalah Demon Saint.
Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berkata, karena senior telah menyetujui aliansi, maka masing-masing pihak harus menaikkan beberapa persyaratan. Saya masih muda, jadi saya akan pergi dulu. Aku hanya punya satu, dan Kaisar Naga dan para leluhur dari dua klan binatang dewa lainnya harus disingkirkan. Jika tidak, semua yang baru saja kita sepakati akan batal, dan kita akan bertarung jika perlu. Makna di balik kondisi Yang Ye sangat sederhana. Dia tidak mempercayai mereka, dan bukan hanya dia, bahkan Kaisar Iblis pun pasti tidak akan mempercayai mereka. Jadi, mereka pasti akan menjadi masalah laten jika mereka dibiarkan terus berada di antara ras iblis. Mungkin, mereka bisa melancarkan serangan balik kapan saja. Dia tidak ingin ditusuk dari belakang. Yang Ye, Kaisar Naga dan yang lainnya sangat marah. Namun, mereka menelan apa yang akan mereka katakan ketika Elder Mu melirik mereka. Mereka semua di peringkat Monarch Demon Saint berbicara dengan suara rendah, kekuatan mereka termasuk yang terkuat di bawah alam setengah Saint. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada dasar yang sama untuk memahami antara prinsip-prinsip yang berbeda. Jadi, aku tidak akan membutuhkan mereka bahkan jika mereka adalah Half Saint. Kaisar Iblis menatap Yang Ye sejenak sebelum dia berkata, kamu membawa masa depan ras iblis dan ras manusia sekarang. Menjadi berpikiran sempit bukanlah hal yang baik. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memiliki kebaikan hati dan kebajikan. Yang Ye terkekeh dan berkata, kebajikan adalah sesuatu yang tergantung pada penerimanya. Intuisi saya mengatakan bahwa jika saya tidak melenyapkannya sekarang, maka saya pasti akan memelihara ular yang akan menggigit saya suatu hari nanti. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk diskusi? Demon Saint berbicara dengan suara rendah. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan pedang niatnya memasuki sarung kuno saat dia berkata tidak ada. Ruang di sekitar Demon Saint mulai berfluktuasi. Kaisar Naga dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan ini. Pada saat berikutnya, Demon Saint bertindak tiba-tiba. Namun, dia tidak bertindak melawan Yang Ye atau Penatua Mu, dan dia malah menyerang Kaisar Naga dan yang lainnya. Sebuah cakar besar muncul di atas mereka bertiga, dan kemudian menabrak mereka. Demon Saint. Mereka ngeri. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Demon Saint akan tiba-tiba menyerang mereka, dan mereka baru saja akan membalas tetapi sudah terlambat. Cakar besar itu turun, dan kemudian mereka dimusnahkan di tempat. Setelah itu, cakar besar itu membuat gerakan melambai dan 3 mutiara darah terbang ke arahnya. Yang Ye sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Demon Saint akan tiba-tiba bertindak melawan Kaisar Naga dan yang lainnya. Di sisi lain, wajah Penatua Kong, Permaisuri Iblis, dan yang lainnya menjadi pucat. Selain itu, mereka secara naluriah mundur beberapa langkah. Sementara itu, Penatua Mu tiba-tiba berkata, sepertinya Anda sudah datang dan membuat keputusan. Demon Saint terkekeh dan berkata, muridmu ini benar. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau ras iblis, mengandalkan diri kita sendiri adalah metode yang paling dapat diandalkan. Selain itu, saya juga ingin melihat dunia luar. Yang Ye tertegun lagi saat mendengar mereka. Mungkinkah mereka telah terlibat dalam negosiasi sebelum ini? Elder Mu mengangguk dan berkata, ini adalah jalur darah. Apakah Anda yakin ingin mengambilnya? Demon Saint terkekeh. Apakah aku takut mati? Saya mungkin membutuhkan Anda untuk mengubur saya tidak terlalu lama dari sekarang. Jadi, saya tidak punya pilihan lain. Penatua Mu menjawab, memang. The Demon Saint menatap Yang Ye sebelum dia melambaikan tangan kanannya, dan kemudian 3 mutiara darah itu terbang ke Yang Ye. Aku akan membunuh mereka bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun. Karena saya juga tidak ingin ditusuk dari belakang. Ini adalah esensi darah dari 3 binatang dewa puncak peringkat raja. Ini akan sangat membantu Anda. Yang Ye tidak menolaknya. Dia mengambilnya dan berterima kasih kepada Demon Saint. Demon Saint menatap Elder Kong, Demon Empress, dan yang lainnya. Tindakan ini menyebabkan sosok mereka bergetar, dan kemudian mereka memandang Kaisar Iblis sebagai gantinya. Demon Saint tidak memandang Kaisar Iblis. Dia memandang Yang Ye sebagai gantinya, dan dia tersenyum palsu saat berkata, haruskah saya membunuh mereka? Para Profounders yang pemberontak muncul. Bulu ungu melintas ke Yang Ye sebelum menggosok kepalanya ke dagunya. Jelas, dia memohon atas nama mereka. Yang Ye mengusap kepala anak kecil itu dan tersenyum, tentu saja tidak. Mengapa, tanya Demon Saint.
Karena anak kecil itu akan sedih, Yang Ye berkata, saya tidak ingin melakukan apapun yang akan membuatnya sedih. Selama anak kecil itu menginginkannya, maka dia akan melakukannya terlepas dari apakah itu benar atau salah. Sebaliknya, jika si kecil tidak menginginkan sesuatu dilakukan, maka dia tidak akan melakukannya meskipun itu akan merugikan kepentingannya sendiri. Dia bisa melakukan apa saja untuknya, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Bagaimanapun, posisi anak kecil di dalam hatinya bahkan melampaui miliknya. Bulu ungu mengangkat kepalanya untuk melirik Yang Ye, lalu dia melingkarkan cakarnya di leher Yang Ye dan meremasnya dengan sangat erat. Kaisar Iblis mengangguk sedikit ketika dia mendengar Yang Ye. Alasan dia tidak menentang bulu ungu dengan Yang Ye terutama karena Yang Ye sangat setia. Dia sangat yakin bahwa Yang Ye tidak akan pernah menyakitinya apapun yang terjadi. Demon Saint menatap Yang Ye dan mengangguk, sekarang saya mengerti mengapa begitu banyak orang masih mengikuti Anda bahkan ketika Anda selalu bertindak ekstrim seperti itu. Itu karena mereka sangat yakin bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan mereka apapun yang terjadi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Luo Jun untuk dibandingkan. Yang Ye mengusap dagunya ke bulu ungu dan berkata, aku tidak menyinggung orang yang tidak menyinggungku. Demon Saint tersenyum, dan kemudian dia menatap ke arah Elder Mu dan berkata, karena kita sekutu sekarang, maka ada beberapa hal yang ingin saya minta bimbingan dari Anda. Ayo pergi ke tempat lain. Elder Mu mengangguk, dan kemudian keduanya menghilang di tempat. Yang Ye menatap Kaisar Iblis dan berkata, Senior, kamu bisa berurusan dengan klanmu sendiri. Kaisar Iblis melirik permaisuri Iblis dan Penatua Kong, dan kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Banyak penghalang spasial tak terlihat muncul di sekitar mereka berdua saat dia berkata kunci mereka. Bulu ungu dimaksudkan untuk memohon atas nama mereka, tetapi Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Karena dia harus bertindak atas masalah ini atau bagaimana dia akan mempertahankan keagungannya sebagai Kaisar Iblis. Elder Kong dan Permaisuri Iblis dapat bertahan hidup karena hubungan mereka dengan si kecil dan Kaisar Iblis. Namun, Kaisar Iblis melakukan pembantaian berdarah pada semua yang memberontak bersama mereka. Meskipun itu akan sangat membahayakan kekuatan keseluruhan klan Ming Tata Ruang, Kaisar Iblis hanya bisa beristirahat dengan tenang setelah dia menghilangkan racun seperti itu di dalam klannya. Karena Demon Saint telah memihak, hal-hal yang terkait dengan ras Iblis dapat dianggap telah berakhir. Demon Emperor dan Demon Saint telah memutuskan untuk membentuk aliansi dengan umat manusia, jadi apakah ada yang berani menolak? Setelah dia menangani masalah di wilayah iblis, Yang Ye menggunakan pedang Kaisar Fana untuk menghancurkan penghalang antara dunia manusia dan wilayah iblis. Jadi, tidak ada lagi pembatas antara kedua ras ini. Dengan tambahan ras iblis dalam aliansi, memusnahkan kekaisaran Han yang agung bisa dikatakan sangat mudah. Dalam waktu singkat, pasukan yang dibentuk oleh aliansi antara ras iblis dan wilayah selatan telah berangkat ke wilayah tengah. Namun, Yang Ye tidak memperhatikannya karena dia tidak ingin mengelolanya, juga tidak dapat mengatur hal-hal seperti itu. Bagaimanapun, wilayah selatan memiliki kekuatan absolut, dan itu tidak membutuhkannya untuk menghalangi pasukan wilayah tengah. Jadi, dia bersembunyi di kamarnya dan mulai berkultivasi setelah kembali ke wilayah selatan. 3 mutiara darah mengambang di depan Yang Ye. Itu adalah esensi darah Kaisar Naga dan yang lainnya. Yang Ye tidak ragu untuk menelan mereka bertiga. Dia secara alami tidak berani melakukannya di masa lalu, tetapi setelah tubuh fisiknya ditempa oleh energi valet primordial dan darah leluhur naga, itu bahkan lebih menakutkan daripada tubuh fisik seorang ahli realem monark. Jadi, hanya 3 mutiara dari Blood Essence dari monster Divine Monarch Rang tidak cukup untuk membangkitkan rasa takut dalam dirinya. The Blood Essence baru saja memasuki tubuhnya saat Yang Ye merasa seperti api yang melonjak ke dalam dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar. Untungnya, rasa sakit seperti itu tidak ada artinya baginya. Mutiara dari Blood Essence mengandung energi yang luar biasa, dan tugas Yang Ye adalah memurnikan dan menyerapnya sebelum mencoba menerobos ke dalam Monarch Realm. Tentu saja, jelas tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam raja hanya dengan 3 mutiara darah ini. Jadi, Yang Ye menyiapkan beberapa ribu batu energi tingkat ekstrim di dalam ruangan. Batu energi terus-menerus terbakar dan berubah menjadi energi yang melonjak ke dalam dirinya. The Monarch Realm seperti jurang alami, dan hanya dengan mengatasinya dia bisa mendapatkan pijakan di masa-masa kacau ini.
Selain itu, hanya dengan mengatasi jurang ini dia dapat membuka pagoda primordial tingkat 2 dan menghidupkan kembali gadis kecil itu. Harta karun di tingkat 2 tidak bisa menghidupkannya kembali. Yang Ye sangat yakin bahwa harta karun di dalamnya pasti akan sangat membantunya. Jadi, dia harus mengakses level 2 secepat mungkin. Setengah bulan kemudian, The Hallowed Grounds. Pada saat ini, lebih dari 300 pria tua berjubah putih berdiri di langit di sekitar pagoda yang menyegel para pendeta yang menentang. Semuanya ada di alam raja, dan mereka berada di peringkat ke-9 dari alam raja. 10 pria tua berjubah kuning lainnya berdiri di depan pria tua berjubah putih, dan semuanya adalah Half Saint. 10 Half Saints dan lebih dari 300 ahli monark realem peringkat ke-9. Jika kekuatan seperti itu muncul di benua yang mendalam, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh benua. Tetapi pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat serius. Mereka mengedarkan energi yang dalam di dalam diri mereka sampai-sampai ruang di sekitar mereka beriak, dan mereka tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Seorang lelaki tua berjubah kuning di depan bertanya kepada salah satu lelaki tua yang berdiri di hadapannya, kakak senior Xuan Kong, segel prekursor pedang telah lepas, dan beberapa pendahulu yang menantang mungkin akan muncul. Apakah Yang Mulia dan Yang Mulia masih berkultivasi dengan pintu tertutup? Orang tua yang dipanggil Xuan Kong berbicara dengan datar, itu hanya beberapa orang yang suka menentang. Mengapa dewa yang dikuduskan dibutuhkan? Kami 10 pelindung dari Hallowed Grounds sudah cukup. Orang tua yang berbicara sebelumnya mengangguk dan berkata, benar. Selama tidak sedikit yang berada di level terendah, maka kita cukup untuk menghadapinya. Namun, saya benar-benar sangat ingin tahu tentang seberapa kuat dewa yang dikuduskan dan yang mulia. Kita semua berada di alam setengah saint, namun aku merasa seperti berada di alam raja saat menghadapi mereka. Xuan Kong melirik orang tua itu dan berkata, Xuan Ming, bakat alamimu tidak buruk. Prestasi masa depan Anda mungkin tidak selalu kalah dengan Yang Mulia jika Anda bekerja keras. Xuan Ming mengangguk, dan dia ragu-ragu sebelum berkata, jika kita menyita mayat Xuaner dari Yang Ye dan meminta bantuan Lord Hallowed, apakah mungkin untuk menghidupkannya kembali? Dia adalah pewaris dari Konfusianis Dao, dan Xiaohu Xuan adalah murid pribadinya. Xuan Kong terdiam beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya, jiwanya benar-benar lenyap, dan aku takut Yang Ye bahkan tidak mengawetkan mayatnya. Sayangnya, Xuan Ming, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Namun, Anda harus ingat bahwa tujuan utama kami adalah menangani para Profounders yang pemberontak sekarang. Adapun Yang Ye dan semut di benua yang mendalam, kita berdua bisa memusnahkan mereka begitu kita selesai di sini. Semut-semut itu benar-benar berani untuk tidak mematuhi perintah pekarangan suci saya. Mereka benar-benar mendekati kematian. Xuan Ming pertama kali senang, tapi dia mengerutkan kening setelah itu dan berkata, jika kita pergi ke benua yang lebih besar, maka kekuatan kita secara alami akan cukup untuk membalas dendam Xuaner. Tapi kakak senior, Anda harus sadar bahwa jika kita menginjakan kaki di benua saat berada di alam setengah saint, maka budidaya kita akan ditekan ke alam raja. Namun, kekuatan kita di Monarch Realm mungkin tidak cukup untuk menyamai Undertaker. Tukang pemakaman. Mata Xuan Kong menyipit ketika dia mendengar nama itu, dan gumpalan ekspresi serius melintas di kedalaman matanya. Pada awalnya, Hallowed Grounds tidak memperhatikan pengurus, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menganggapnya serius ketika dia melawan 3 Half Saint sendirian dan tetap tak terkalahkan. Namun, bahkan dengan kemampuan Hallowed Grounds, itu sebenarnya tidak dapat menemukan identitas asli Undertaker. Tentu saja, dia tidak takut pada Undertaker karena dia sangat yakin bahwa jika dia melawan Half Saints dari benua, maka dia bahkan bisa melawan 3 orang sendirian. Belum lagi dia, bahkan yang terlemah di antara 10 pelindung bisa melawan 2 Half Saints di benua itu sendiri. Bagaimanapun, warisan dari Hallowed Grounds tidak ada bandingannya dengan warisan di benua. Xuan Kong membalik telapak tangannya, dan kemudian batu persegi yang aneh dan tembus cahaya muncul di sana. Mata Xuan Ming terbuka lebar ketika dia melihat batu itu, dan dia berseru, batu penindasan itu sebenarnya batu penindasan Lord Hallowed benar-benar memberikan itu padamu. Bukan hanya Xuan Ming yang terkejut, Half Saint lainnya di sisi mereka juga mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Stone of Suppression adalah harta berharga dari Hallowed Grounds. Biasanya itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Yang Mulia dan Yang Mulia.
Jadi, mereka tidak membayangkan bahwa Lord yang dikuduskan akan benar-benar memberikannya kepada Xuan Kong. Xuan Kong berkata, Tuhan yang dikuduskan hanya meminjamkannya untuk sementara waktu karena dua alasan. Pertama, agar kita mencapai kesuksesan tertentu di sini. Kedua, kita harus berurusan dengan Half Saint dari wilayah selatan. Anggota Hallowed Grounds kami bukanlah eksistensi yang bisa dibunuh sembarang orang. Penyelenggara wilayah selatan itu pasti akan binasa dengan harta karun yang kita miliki. Cahaya dingin melintas di mata Xuan Ming. Xuan Kong berkata, kita tidak bisa ceroboh. Dewa yang dikuduskan memberikannya kepada saya sehingga tidak ada yang salah. Jadi, kita semua harus pergi dan menuju ke wilayah selatan setelah kita selesai di sini. Setelah kami menyelesaikan misi kami dan kembali ke Hallowed Grounds, Hallowed Lord telah mengizinkan kami untuk berkultivasi di dalam Hallowed Ruins untuk memulihkan diri. Jadi, kami tidak perlu khawatir kehilangan kultivasi kami. Kekhawatiran di mata mereka benar-benar lenyap ketika mereka mendengar ini, dan digantikan oleh kegembiraan yang besar. Tepat pada saat ini, prekursor pedang yang berdiri di puncak pagoda besar tiba-tiba melolong. Ekspresi Xuan Kong dan yang lainnya sedikit berubah. Bang! Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari tingkat tertinggi pagoda, dan kemudian sesosok tubuh muncul seperti bayangan dari dalamnya. Sosok itu sangat cepat sampai tidak mungkin untuk melihat penampilannya dengan jelas. Dia tertawa terbahak-bahak saat keluar dari pagoda. Haha, tuan muda ini akhirnya bebas. Tapi tawanya berhenti dalam waktu singkat karena 10 Half Saints dan 300 ahli Monarch Realm peringkat ke-9 telah mengelilinginya. Setelah dia berhenti bergerak, mereka akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas. Banyak dari mereka belum pernah melihat orang yang lebih dalam, jadi mereka tercengang ketika melihat pria itu. Karena apa yang disebut pendekar pemberontak ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan mereka. Dia hanyalah seorang manusia. Pria itu terlihat sangat muda. Dia tampak seperti berusia lebih dari 20 tahun, memiliki rambut hitam, kulit agak kekuningan, dan dia hanya sedikit berbeda dari penduduk benua yang mendalam. Murid pria itu mengerut ketika dia melihat berbagai kekuatan di sekelilingnya, dan kemudian dia dengan cepat berbalik dan meraung, jangan keluar. Ada penyergapan menunggu di sini. Namun, sudah terlambat karena beberapa lusin bayangan telah keluar dari pagoda. Gumpalan ejekan muncul di sudut mulut Xuan Kong saat dia memerintahkan, bunuh. Semua ahli lain di sekitar menyerang serempak. Pria berambut hitam itu segera memutuskan untuk menembak secara eksplosif ke arah Xuan Kong sambil menamparkan telapak tangan kanannya ke arah Xuan Kong dari jauh. Telapak tangan putih langsung merobek ruang dan tiba di depan Xuan Kong, dan tekanan yang dipancarkannya menghancurkan ruang di sekitar Xuan Kong dan menyebabkan dia didorong ke celah spasial. Namun, aliran ruang yang kacau di dalam celah tidak dapat membahayakan Xuan Kong sama sekali. Mungkin aku takut padamu jika kamu memiliki kekuatan masa lalumu, tetapi kekuatanmu telah sangat melemah karena disegel selama 100.000 tahun. Beraninya kau bersikap arogan di hadapanku. Anda mendekati kematian. Xuan Kong mengambil langkah maju sementara aura yang luar biasa melonjak keluar dari dalam dirinya. Setelah itu, dia mengayunkan telapak tangan kanannya dengan ringan. Sinar cahaya seputih salju bersinar, dan itu menebas telapak tangan putih menjadi dua sebelum menabrak dada pria berambut hitam itu. Sosok yang terakhir langsung berubah menjadi darah yang menghujani seluruh sekitarnya, tetapi tidak lama kemudian hujan darah benar-benar mulai menyatu sekali lagi. Setelah itu, pria berambut hitam muncul sekali lagi karena bukan dia yang baru saja terbunuh. Namun, auranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kembali ke sana. Xuan Kong mengulurkan tangannya dan meraih. Sebuah cakar besar melesat ke depan, meraih pria berambut hitam itu, dan melemparkannya kembali ke pagoda. Sebagian besar Pro-Founders pemberontak yang baru saja muncul hanya di Monarch Realm, jadi mereka semua dilemparkan kembali ke pagoda oleh pasukan gabungan 10 Half Saints dan 300 ahli Monarch Realm. Namun, Hallowed Grounds juga mengalami kerugian besar. Itu kehilangan lebih dari 40 ahli Realm Monarch peringkat ke-9. Mereka sangat kuat. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, maka para Pro-Founders di pihak kita bukanlah tandingan mereka. Sementara di ranah kultivasi yang sama, Xuan Ming berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Karena seorang Pro-Founder yang menantang Monarch Realm sebenarnya telah bertukar beberapa pukulan dengannya sekarang. Xuan Kong juga memiliki ekspresi serius di wajahnya.
Dia tidak takut pada para pro-founders pemberontak dari sebelumnya, dia takut pada orang-orang di level bawah. Para ahli yang menantang itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan di antara mereka. Yang terpenting, semuanya tidak bisa dibunuh persis seperti yang baru saja terjadi. Dia jelas telah membunuh pria berambut hitam, tapi pria itu bisa hidup kembali dalam waktu singkat. Untungnya, tidak banyak orang yang suka menentang. Jika tidak, bahkan pasukan gabungan dari semua ahli tertinggi di seluruh benua dari tahun-tahun yang lalu tidak akan mampu mengalahkan para ahli yang menantang. Bang! Tiba-tiba, sesosok tubuh keluar dari lantai bawah pagoda. Xuan Kong dan yang lainnya tercengang, dan tidak lama kemudian mereka pulih dari keterkejutan mereka. Xuan Kong buru-buru berteriak, hentikan dia. Pedang agung sosok itu tiba-tiba meraung dengan marah, dan kemudian 200 salib putih melintas di angkasa, dan kemudian lebih dari selusin ahli Realem Monarch peringkat ke-9 dari Hallowed Grounds dilenyapkan. Space Mage para anggota Hallowed Grounds bahkan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka sebelum hamparan ruang runtuh, dan kemudian lebih dari selusin ahli Realem Monarch peringkat 9 terbunuh lagi. Beraninya kamu, Xuan Kong sangat marah. Dia menekan kedua telapak tangannya sebelum mendorongnya ke arah sosok itu. Beberapa lusin sinar cahaya putih terjalin bersama seperti jaring erat yang menyelimuti sosok itu. Sky Obliteration begitu sosok itu berteriak, nyala api hijau menyala, dan kemudian suhu di sekeliling tiba-tiba melonjak beberapa ribu kali. Ruang di sekitar api hijau tampak seperti air mendidih sementara di bawah pengaruh panas api hijau yang dipancarkan, dan itu bergetar hebat. Api hijau dan sinar cahaya putih itu saling bertabrakan dengan kuat. Sebuah ledakan besar bergema, dan seluruh ruang angkasa di sini bergetar. Setelah itu, ledakan lain bergema saat ruang di sini langsung runtuh. Namun, itu pulih dalam sekejap. Bagaimanapun juga area jauh di bawah tanah ini ditutupi oleh energi dari hukum yang telah ditinggalkan oleh para ahli tertinggi dari bertahun-tahun yang lalu, jadi bahkan seorang Half Saint tidak dapat melenyapkan ruang di sini dengan mudah. Ini yang kau sebut alam setengah Saint itu tidak hanya sedikit lebih rendah dari Half Saint 100.000 tahun yang lalu. Anjing-anjing dari langit luar, ingatlah bahwa aku, Qin Bufan, pasti akan membayarmu 1000 kali lipat untuk 100.000 tahun penjara ini, tunggu saja. Suaranya masih bergema di udara, tapi dia sudah 500 km jauhnya, dan lebih dari selusin ahli Realem Monarch peringkat ke-9 telah lenyap lagi. Hanya butuh Half Saint sekejap untuk menempuh jarak 500 km. Namun, Xuan Kong dan yang lainnya baru saja akan mengejar Qin Bufan ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa auranya telah lenyap. Xuan Kong membenturkan telapak tangan kanannya ke udara di depannya, dan ruang di sana langsung runtuh. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka karena mereka baru saja ceroboh. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pro-founder yang menantang akan benar-benar keluar dari pagoda pada saat itu, dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi pro-founder yang menantang dari level bawah. Kakak senior, hanya para pro-founders pemberontak dari tingkat yang lebih tinggi yang telah muncul dari dalam pagoda ketika segel prekursor pedang mengendur di masa lalu. Mengapa orang yang menantang muncul dari tingkat yang lebih rendah kali ini? Xuan Ming berbicara dengan suara berat. Mereka telah memfokuskan semua perhatian mereka pada para pro-founder pemberontak dari level atas sebelumnya, dan mereka tidak pernah memperhatikan para pro-founder pemberontak di level bawah. Jadi, orang yang disebut Qin Bufan itu bisa mengejutkan mereka sekarang. Xuan Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu jawaban untuk pertanyaan itu. Namun, berdasarkan bagaimana dia bertarung barusan, dia sepertinya sudah bisa pergi untuk waktu yang sangat lama. Alasan dia tidak melakukannya mungkin karena dia sedang menunggu kesempatan, dan para pro-founders pemberontak yang baru saja keluar dari level teratas tidak diragukan lagi telah menciptakan kesempatan itu untuknya. Kakak senior, bisakah kamu menentukan lokasinya? Tanya Xuan Ming. Mata Xuan Kong sedikit terpejam, dan dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, dia telah meninggalkan Hallowed Grounds dan pergi ke benua yang mendalam. Bagaimana Anda tahu? Kakak senior Xuan Ming terkejut. Xuan Kong menjawab, meskipun dia kuat, dia sama sekali tidak dapat membuat masalah di Hallowed Grounds sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan kabur sekarang. Musuhnya ada di mana-mana di Hallowed Grounds, dan hanya kematian yang akan menunggunya jika dia ditemukan. Dia hanya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan melarikan diri ke benua yang lebih besar.
Suan Ming mengerutkan kening, tapi itu tidak lama sebelum cemberutnya mereda, dan dia berkata, dengan kebencian yang dia pegang untuk dunia kita, dia pasti akan membasuh seluruh benua dengan darah. Itu mungkin bukan hal yang buruk bagi kami. Suan Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, kita akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi. Begitu dia memulihkan kekuatannya dan maju ke alam setengah Sein, maka akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya. Selain itu, kami tidak akan dapat menghindari kesalahan begitu yang mulia dan yang mulia muncul dari kultivasi pintu tertutup mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Suan Ming. Sinar cahaya dingin dan suram melintas di mata Suan Kong saat dia berkata, tinggalkan Hallowed Grounds dan tangani Qin Bufan dan wilayah selatan sekaligus. 2 hari kemudian. Wilayah selatan. Kota domain kuno. Fajar. Tiba-tiba, energi roh di area seluas 500 km di sekitar kota domain kuno tiba-tiba melonjak ke arah kota. Di bagian bawah Deat Abyss, mata Elder Mu yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka lebar, dan dia berkata, dia akhirnya akan melangkah ke dalam Monarch Realm. Tiba-tiba, murid Penatua Mu mengerut, dan dia berbalik dan menatap Cakrawala. Apa yang akan datang akan selalu datang. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Mu lenyap di tempat. Di udara di atas kota domain kuno ada 10 pria tua berjubah kuning, dan 30 pria tua berjubah putih berdiri di belakang mereka. Itu tidak lain adalah Suan Kong, Suan Ming, dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, kelompok 10 Suan Kong hanya berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Jika Half Science of the Hallowed Grounds pergi ke benua yang mendalam, maka budidaya mereka akan ditekan oleh alam. Jadi, Half Science of the Hallowed Grounds jarang datang ke benua kecuali ada beberapa urusan penting yang harus diperhatikan. Karena begitu alam budidaya mereka ditekan, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan mereka selamanya tidak mampu untuk maju kembali ke alam setengah Sein. Tapi kali ini mereka tidak punya pilihan. Terlepas dari apakah itu pendahulu yang menantang, Qin Bufan, atau wilayah selatan, Hallowed Grounds menolak memberi mereka kesempatan untuk memperkuat diri. Ini adalah benua yang lebih besar. Suan Kong menyapu sekeliling dengan tatapannya, dan segala sesuatu dalam area beberapa puluh ribu kilometer terpantul di matanya. Dia berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menurun ke keadaan seperti itu. Belum lagi melawan para Profounders pemberontak, hanya 1 atau 2 Profounders pemberontak di level Qin Bufan yang mungkin bisa menghancurkan benua ini. Ini benar-benar terlalu lemah. Suan Ming berkata, tapi itu benar-benar membuatku penasaran. Bagaimanapun, benua dengan energi roh yang langka sebenarnya mampu melahirkan banyak jenius. Dewa bela diri dari bertahun-tahun yang lalu, orang gila yang gila karena pertempuran dan terus-menerus berkata, kapan aku takut dunia, 2 yang mulia, yang tidak terkekang, dan orang yang kita hadapi sekarang, penyelenggara. Setiap orang dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi. Saya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan tentang yang tidak terkekang, dewa bela diri dari bertahun-tahun yang lalu, dan orang gila itu. Namun, apakah orang itu, Undertaker, bahkan memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Supreme Exalt? Suan Kong berkata dengan dingin, dia tidak kuat, yang setengah suci di dunia ini yang lemah. Suan Ming mengangguk ringan dan tidak membantahnya. Dia menatap kota dan berkata, Yang Ye akan menerobos ke alam raja. Dia tidak akan punya kesempatan. Suan Kong mengangkat tangan kanannya perlahan sebelum dengan cepat menekannya ke arah kota di bawah. Telapak tangan yang sangat besar merobek ruang dan menabrak dengan paksa menuju kota domain kuno. Sementara itu, telapak tangan yang sangat besar tiba-tiba melonjak ke langit dari dalam kota, dan itu menabrak serangan Suan Kong. Bang! Serangan Suan Kong meledak. Dia akhirnya menunjukkan dirinya sendiri, kata Suan Kong dengan suara dingin. Tidak lama kemudian, Elder Mu, Demon Saint, dan Demon Emperor muncul di langit di atas kota domain kuno. Semuanya ada di Monarch Realm. Demon Saint dan Demon Emperor sedikit tercengang ketika mereka melihat kelompok Suan Kong. Mereka mengira itu akan menjadi Half Saint, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya ahli Monarch Realm yang berdiri di depan mereka. Mungkinkah mereka datang untuk memberikan hidup mereka? Penatua Mu melirik Suan Kong dan yang lainnya sebelum dia berkata, mereka setengah suci. Kemampuan membedakanmu tidaklah buruk. Suan Kong menilai Elder Mu, dan dia sedikit terkejut. Karena bahkan kekuatannya sebenarnya tidak cukup untuk melihat melalui Undertaker yang berdiri di hadapannya. Yang terpenting, dia merasakan sedikit bahaya dari Undertaker.
Penatua Mu mengangguk dan berkata, karena Anda semua tidak ragu-ragu untuk mengalami penurunan dalam kultivasi Anda untuk datang ke sini, saya kira Anda memiliki semacam kartu truf. Silakan dan aktifkan mengenai ancaman dan ejekan, jangan terlibat dalam hal itu dan buang waktu kita. Kamu terlalu sombong. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema, dan kemudian seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di sini. Setengah orang suci dari ras iblis. Di saat yang sama, Kaisar Kelautan juga tiba di sini. Keduanya berdiri di sisi Hallowed Grounds, jadi keputusan mereka sudah jelas. Wajah Demon Saint tenggelam. Penatua Mu dan dia dan mendiskusikan aliansi dengan setengah orang suci dari ras iblis dan klan Samudera. Saat itu, keduanya mengatakan akan mempertimbangkannya. Tapi Demon Saint tidak pernah menyangka bahwa mereka akan segera berpihak pada Hallowed Grounds setelah mengirim ahli ke benua itu. Saya akan bergabung dengan Penatua Mu dan memusnahkan mereka jika saya tahu bahwa ini akan terjadi. Suan Kong sedikit tertegun ketika dia melihat mereka, dan kemudian dia tersenyum. Tempat suci saya akan mengingat ini. Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa bantuan dari dua Half Saint lagi di benua itu sangat bermanfaat baginya. Meskipun para ahli dari Hallowed Grounds hanya berada di peringkat ke-9 dari Monarch Realm, Kaisar Oceanic dan Iblis Saint tidak berani bersikap superior. Kaisar Kelautan mengangguk ringan dan berkata, musuh kita adalah para ahli yang menantang. Terlepas dari apakah itu ras manusia, ras iblis, atau klan samudra kami berkewajiban untuk melawan para Profounders yang menantang. Tapi beberapa tidak sependapat dengan itu. Suan Kong melirik ke arah Elder Mu dan Demon Saint, dan kemudian pandangannya tetap pada Demon Saint saat dia berkata, kamu adalah Half Saint dari ras iblis, kan langit itu penuh kebaikan, dan begitu juga pekarangan suci saya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memperbaiki kesalahan Anda dengan bergabung dengan kami, dan Hallowed Grounds saya akan membiarkan masa lalu berlalu untuk semua hal lain yang telah terjadi di masa lalu. Jika tidak, segudang makhluk dari ras iblis Anda akan berubah menjadi abu setelah kita selesai di sini. Sementara itu, orang suci iblis berkata, orang suci iblis, umat manusia membunuh Kaisar Fana dan sedang melawan tanah suci, itu kejahatan yang berbahaya dan keji. Jangan bodoh atau akan terlambat ketika Anda kehilangan semua yang telah Anda capai sepanjang hidup Anda. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kaisar Kelautan menatap Demon Saint saat dia berbicara dengan datar. Demon Saint menggelengkan kepalanya dan berkata, The Hallowed Grounds bukanlah Hallowed Grounds yang sama dari tahun-tahun yang lalu. Hallowed Grounds saat ini telah melupakan mengapa para ahli dari generasi yang lebih tua itu menciptakan Hallowed Grounds. Para ahli itu mengorbankan Dragon Veins yang tak terhitung jumlahnya di benua itu untuk menciptakan Hallowed Grounds sehingga itu akan menjaga para Profounders yang menantang dan melindungi benua. Itu suatu kehormatan dan tanggung jawab. Ketika dia berbicara sampai titik ini, gumpalan ejekan muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, tetapi Hallowed Grounds saat ini telah kehilangan kehormatan dan tanggung jawab itu. Mereka telah melupakan niat para ahli dari bertahun-tahun yang lalu. Mereka hanya memiliki rasa superioritas sekarang. Mungkinkah Hallowed Grounds saya belum memenuhi tanggung jawabnya dengan melawan para Profounders yang menantang? Suan Kong berbicara dengan dingin. Demon Saint berkata, alasan kalian semua melawan para Profounders pemberontak adalah karena para Profounders pemberontak telah mengancam kalian semua. Anda tidak melakukannya demi benua kita, Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri. Selain itu, Hallowed Grounds tidak pernah benar-benar mempertimbangkan benua kita, atau harus dikatakan bahwa Hallowed Grounds sudah lama meninggalkan kita. Suan Kong bermaksud mengatakan sesuatu, tetapi Penatua Mu melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir tidak perlu membuang-buang napas. Segera setelah dia selesai berbicara, tongkatnya melesat ke depan seperti sambaran petir dan memancarkan gelombang udara ke sekeliling saat tongkat itu tiba di depan Suan Kong. Apakah kamu mencoba menggertaknya? Orang suci iblis mendengus dingin saat sosoknya melintas dan muncul di hadapan Suan Kong, dan kemudian dia menamparkan tangan kanannya ke tongkat menyebabkan itu diledakkan kembali ke Penatua Mu. Pada saat yang sama, orang suci iblis diledakkan lebih dari 30 meter ke belakang. The Devil Saint perlahan mengepalkan telapak tangan kanannya sementara ekspresi yang sangat serius muncul di matanya. Penyelenggara, kamu selalu mengubur orang lain di masa lalu, tapi siapa yang akan menguburmu setelah kamu mati nanti? Adapun Yang Ye, kamu bisa melupakannya karena dia akan mati nanti juga. Suan Kong menarik batu tembus pandang.
Ekspresi Demon Saint berubah drastis ketika batu itu muncul di sini, dan bahkan mata Elder Mu sedikit menyipit sementara keterkejutan dan kesungguhan memenuhi mereka. Bukan hanya mereka berdua, bahkan orang suci iblis dan kaisar kelautan memiliki reaksi serupa. Karena budidaya mereka benar-benar langsung jatuh ke peringkat ke-9 dari alam raja. Ini disebut Stone of Suppression. Itu adalah harta berharga dari Hallowed Grounds saya, dan itu mampu menekan ranah kultivasi yang mendalam. Bahkan Half Saint tidak dapat menghindari penindasannya. Penyelenggara, tidak peduli apa latar belakang dan kekuatan Anda, hari ini akan menjadi hari kematian Anda, kata Xuan Kong. Alasan dia berani datang ke sini adalah Stone of Suppression karena dia tidak perlu takut pada Half Saints bahkan jika budidayanya ditekan ke peringkat ke-9 dari Monarch Realm. Kultivasi kita akan pulih secara alami jika kita meninggalkan sekitar batu ini, kata Demon Saint dengan suara rendah. Xuan Kong tertawa dingin dan berkata, memang, tetapi apakah kamu berani melarikan diri Anda? Tidak akan, karena kita akan membantai semua orang yang paling dalam dari ras manusia dan ras iblis jika Anda melakukannya. Ini yang disebut Hallowed Grounds. Kaisar Iblis tertawa dengan cemoohan dan berkata, inilah yang disebut oleh Hallowed Grounds sebagai kebajikan. Betapa menggelikan, aku bahkan hampir pergi ke Hallowed Grounds untuk membantu kalian semua. Sebenarnya, membantu para profesor pemberontak lebih baik daripada membantu kalian semua. Xuan Kong memproklamasikan, ras iblis akan lenyap mulai hari ini dan seterusnya. Sementara itu, Penatuamu membalik telapak tangan kanannya, dan batu nisan hitam muncul di depannya. Dia berkata, saya akhirnya mengerti mengapa leluhur pendiri Sekte Pedang menyerang tempat suci. Meskipun saya lebih rendah darinya, saya pasti akan melakukan perjalanan ke sana jika saya punya kesempatan. Begitu dia selesai berbicara, Penatuamu menepuk telapak tangannya ke batu nisan, dan itu bergetar hebat sebelum pemandangan di sini tiba-tiba berubah. Banyak batu nisan setinggi 300 meter melayang di udara di sekitar mereka. Batu nisan ini memancarkan kekuatan aneh yang membuat Xuan Kong dan yang lainnya jatuh seperti sesuatu di dalamnya bocor. Vitalitas saya meninggalkan saya, dia meninggalkanku. Orang suci iblis tiba-tiba meraung, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Sebagai seorang Half Saint, umurnya jauh lebih lama dari yang lain, tapi masih ada batasnya. Apalagi, dia sudah lama hidup. Saat ini, dia paling peduli dengan umurnya, namun sekarang itu benar-benar berkurang oleh batu nisan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak merasa takut? Ekspresi Xuan Kong sedikit berubah karena dia juga menyadarinya. Vitalitasnya tak henti-hentinya bocor darinya, dan dia praktis kehilangan 1 hari kehidupan dengan setiap nafas waktu yang berlalu. Bahkan dia kaget dengan kecepatan ini. Bunuh dia, Xuan Kong berhenti ragu-ragu dan membuang-buang napas. Masalah penting yang ada adalah melenyapkan penyelenggara secepat mungkin. Jika tidak, bahkan dia tidak akan tahan tinggal di sini terlalu lama. Hati-hati, Elder Mu memperingatkan Demon Saint dan Demon Emperor sebelum dia menyerang Xuan Kong. Dalam sekejap, pertempuran meletus. Ketika dilihat dari dunia luar, sama sekali tidak mungkin untuk melihat situasi pertempuran di dalam area di atas kota domain kuno yang ditutupi oleh batu nisan. Namun, semua orang bisa merasakan situasi di dalamnya. Karena ledakan yang mengguncang dunia sering bergema dari dalam sana. Kaisar pendiri, Kaisar binatang, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat berat di wajah mereka saat mereka melihat ke atas dari kota. Pertarungan di level seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Tiba-tiba Xiao Tianji yang terdiam sampai sekarang tiba-tiba berteriak, awas, ini serangan mendadak. Dia baru saja selesai berbicara ketika lebih dari 30 Profounders tiba-tiba muncul di sekitar kota domain kuno. Semuanya adalah ahli Realm Monarch. Ada ahli dari klan Samudera, ras iblis, kekaisaran Han yang agung, dan bahkan Yuan Tian dan yang lainnya dari sekolah asal. Yang Ye, kamu bisa bermimpi mencapai kerajaan raja hari ini. Yuan Tian meraung marah, dan sosoknya melintas ke arah kamar Yang Ye. Ekspresi kaisar pendiri dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka buru-buru berteriak, hentikan dia. Namun, tidak ada yang menghentikannya karena ahli Realm Monarch di wilayah selatan terkunci dalam pertempuran. Terima kasih, kita ketemu lagi besok.